Halo guys, kita kembali lagi ke channel Mr. Kurdi. Dalam pagi ini kita akan membahas tentang sensus penduduk 1 jam bersama Bapak TJ. Dalam hal ini saya ditemani oleh Bapak Sekdes Maritim Utara. Selamat pagi Pak. Pak. Selamat pagi juga dari Bapak TJ selaku tim penggerak sensus penduduk di masing-masing wilayah desa. Sekaligus kita dihadiri oleh Kak Kasih Bang dari Desa Kersaratu. Pagi ini kita akan membahas panjang lebar terkait rencana tindak lanjut tentang sensus penduduk, yang mana kemarin bulan-bulan kemarin kita sudah melakukan sensus penduduk online, dan ternyata hasil sensus penduduk online ini minim dari harapan kita semua, yaitu di masing-masing desa hanya mencapai 2,5% lah. Untuk itu harapannya atau arahannya untuk sensus penduduk ini nanti seperti apa dan bagaimana supaya nanti dari hasil sensus penduduk ini taraf ekonomi masyarakat khususnya di Desa Kersaratu dapat meningkat. Dan di sini juga kita sudah terbukti bahwa di Desa Kersaratu ekonominya itu penghasilannya yaitu gula aren. Dan pada bulan-bulan ini perlu diketahui juga oleh Bapak TJ bahwa hasil ekonomi di Desa Kersaratu dalam hal ini adalah gula aren. Pada bulan-bulan ini alhamdulillah gula ini semakin nilai jualnya semakin meroket katanya ya, dari informasi yang saya dapatkan. Bukan nilai minta ini, nilai jual ya. Nilai jualnya semakin meroket. Sekarang ini bulan-bulan ini harga per torosnya itu sudah mencapai Rp250.000. 250.000 rupiah. Rp250.000 per toros. Jadi mungkin untuk kita bagi perangkat desa gula ini mungkin kita tidak akan kebeli ya, karena terlalu mahal gitu. Satu toros isinya berapa ini Pak? Satu toros itu isinya ada 25 butir ya, 25 butir. Dan nanti kalau dirici berarti per butirnya itu berarti mencapai harga Rp10.000. Itu juga kita beli dari petani. Jadi kalau misalkan kita beli dari tengkulak atau penjual yang agen atau yang ada di desa itu mencapai lebih lah. Harga pasarnya berapa Pak? Harga pasar ya seperti itu. Pas kemarin ada yang nelpon nggak Mas? Pas yang udah kita rilis di channel YouTube Mr. Kurdi kan ada yang komen tuh. Iya. Gitu. Udah dikirim. Alhamdulillah dari hasil uploadan Mr. Kurdi terkait gula aren, alhamdulillah banyak sekali pesanan atau yang telepon langsung ke pihak desa menanyakan terkait gula aren ini. Jadi alhamdulillah ternyata gula ini sudah begitu terkenal, Sudah mendunia. Berarti go internasional. Iya, mudah-mudahan ya, mudah-mudahan go internasional. Jadi banyak sekali pesanan-pesanan. Dan menurut informasi dari Tengkulak bahwa banyak sekali orang luar daerah yang suka nelpon, suka nge-WA, yaitu pesan gula. Ada yang mencapai 20 toros, yang 30 toros. Dan petani di Desa Kersaratu akhirnya kewalahan Pak, tidak bisa menampung atau memenuhi pesanan-pesanan dari luar daerah gitu. Tapi alhamdulillah walaupun harganya agak sedikit mahal, tapi pesanan dari luar daerah semakin hari semakin meningkat gitu. Untuk lebih lanjutnya, Untuk cara pembuatannya Pak, itu manual apa pakai mesin itu Pak? untuk cara pembuatannya saya sendiri tidak akan menjelaskan karena waktunya tidak akan cukup. Bapak silakan dilihat kembali di channel YouTube Mr. Kurdi. Ada di situ proses dan cara pembuatan gula aren.
Jadi saya di sini tidak akan menjelaskan Pak. Bapak tinggal lihat kembali aja di. Keberatan kali Pak ya. Besar Google. Bukan keberatan Pak. Jadi saya jangan sampai nomor acak Pak di Oh, sini. gitu. Gitu. Ini sekedar iklan ya? Ya. Jadi kita kembali ke pokok pembicaraan tadi bahwa tentang tindak lanjut SP sensus penduduk online ya. Ya. Mengingat kemarin karena COVID, untuk langkah selanjutnya itu gimana Pak TJ? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali kita bersama Mr. Putih di sini. Sedikit saya akan menjelaskan mengenai mengenai kegiatan Itu dia. sensus penduduk 2020 yang akan dilaksanakan nanti. Insya Allah pelaksanaan sensus penduduk lanjutan yang akan dilaksanakan pada bulan September nanti. Pada saat ini kami sedang melaksanakan kegiatan atau tahapan-tahapan yang berkaitan dengan pelaksanaan SP 2020. Berarti untuk bulan September gelombang kedua? Bukan gelombang keduanya, kita kemarin memang di bulan Juli sudah di bulan Mei ya, bulan Mei kita sudah melaksanakan sensus online kemarin. Alhamdulillah untuk Kecamatan Mancing sekitar 8,46% sudah melaksanakan SP online, artinya keluarga sudah mendaftarkan dirinya, sudah mengupdate keluarganya, sudah mengupdate pendidikannya dan tingkat kesehatan dan perumahan. Untuk kali ini mungkin untuk kegiatan pelaksanaan SP 2020 lanjutan, yaitu pelaksanaan yang secara langsung atau door to door, yang insya Allah memang pelaksanaannya kita akan merekrut beberapa petugas dari masing-masing desa. Yang perubahan mekanisme dari atasnya insya Allah sekarang akan dilaksanakan bersama dengan ketua RT. Rencananya untuk pengumpulan RT RW Itu nanti sekitar minggu kedua di bulan Agustus ini sekalian kita mengerjakan kegiatan-kegiatan rutin yang dilaksanakan oleh KSK kecamatan masing-masing. Jadi sekalian akan merekrut petugas yang dari desa dulu atau PS dulu lah, petugas sensus namanya, sekarang PS. Dari masing-masing desa sekitar 1 orang mungkin lah. Dan nanti petugas sensus yang dari desa akan merekrut RT untuk diberikan briefing atau ini dan lain sebagainya. Mekanismenya untuk kegiatan sekarang mungkin saya belum tahu pasti kegiatannya seperti apa, mekanismenya seperti apa, konsepnya juga kami belum mendapatkan. Hanya informasi kemarin waktu kita melaksanakan rapat, pelaksanaan kegiatan kali ini hanya dalam hal kegiatan yang berkaitan dengan rekrutan petugas. Insya Allah mungkin dari masing-masing desanya ada yang 2, ada yang 1. Awalnya memang kita petugas akan merekrut banyak, hanya karena kegiatannya terhambat oleh pandemi COVID ini sehingga kita nggak bisa membayar mungkin ya, hingga pengurangannya sekitar 60% akhirnya. 60% petugas dikurangin, jadi kita hanya bisa nanti pelaksanaan rekrutmennya insya Allah kita bersama dengan para sekdes untuk pelaksanaan nanti di bulan September tanggal 1 ya, 1 September 2020. Agustus berarti rekrutan? Untuk Agustus hanya perekrutan petugas saja. Yang memang perekrutan petugas juga sudah terbatas dan dibatasi karena memang kita sudah punya leader di desa gitu kan. Di antaranya adalah sekdes. Gitu. Kita yang akan kita rekrut nanti ya, di antaranya. Terima kasih Pak, hanya itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Untuk mekanisme dan lain sebagainya kita bahas nanti Pak di setelah kami mendapatkan pelatihan nanti. Sekalian itu ada Bapak Ekbang dari Karangpan Bidangan ya Pak, Pak Komar mau menanyakan sekilas sensus kepada Pak TJ itu.
Jalan Pak Komar. Tadi Itu. Tapi kan no. Udah. Lah. Karena ini kegiatannya adalah banyak, mungkin ada dua materi yang dibahas mungkin ya. Yang tadi mungkin tentang servis kita udah membahasnya Pak. Nah sekarang kita gula aren nih. Nah, yang ingin saya tanyakan kepada Yang bersangkutan ya, tentang gula aren. Sebenarnya gula aren ini sistem produksi yang saat ini kira-kira di daerah itu apakah merupakan sentra industri atau bukan Pak? Masuk sentra industri enggak untuk gula aren? Masuk Sentra industri bukan? nanti kena sentra. Jadi sentra industri itu berarti kan pelaku kegiatan ekonominya lebih dari 20 ke atas. Ya. Kalau dihitung dari jumlah penduduk ya khususnya yang ada di Kampung Cidengkol di Desa Karsatu, maka petani gula ini melebihi dari 20 orang. 20 orang. Itu berarti dari setiap kampung. Ya. Enggak dari Dari setiap total desa. dari di satu kampung itu kemungkinan ada sekitar 40 petani khusus di Kampung Cijengkol. Adapun di RT-RT yang lain itu kisaran di 10 ke bawah, 5 sampai 10 lah. Seperti itu. Jadi di setiap kampung ada untuk home industri ini gitu. Oh berarti ini udah kategorinya udah masuk ke sentra industri ya, karena pelaku usahanya udah lebih daripada 20 ke atas lah. Ya. Dan sebenarnya yang saya tahu Pak, untuk gula aren ini memang dari sejak tahun 90 ini sudah masuk sentra industri juga. Hanya sentra industrinya masih bersifat kedaerahan lah. kalau di Kersara tuh kan cara pembuatannya kan di per rumah tuh. Ya, ini masuknya home industry, tapi dia udah masuknya ke sentra industri karena rumah tangga atau pelaku usaha untuk kegiatan industri gula aren ini lebih daripada 20 rumah tangga. Jadi udah kategorinya udah masuk, hanya kegiatannya memang nggak tahu nih untuk pemasaran. Untuk pemasaran nih kira-kira daerah mana aja Pak? Spawn ini. Sepanjang sepengetahuan saya untuk pemasarannya itu dengar dari si tengkulaknya penjualnya bahkan dari khusus Malimping, dari Rangkas, dari Serang, bahkan yang keluar Jawa juga ada. Jadi perdagangan antar wilayahnya udah jauh ya, berarti ada udah masuk Pak. Ya. Salah satu syaratnya itu memang pemasaran gula hasil produksi ini, hasil industri ini sudah lintas kabupaten. Itu salah satu syarat ya. Industri ini bisa dikatakan sentra industri. Apalagi memang kalau sudah ke luar negeri, kemana kayak di gula semut yang ada di daerah Sobang, itu udah ekspor ya. Ekspor ke luar negeri. Jadi di sana juga ada sentra industri gula semut di daerah Sobang. Kalau teman-teman Mr. Kurdi kalau mau membeli gula aren bisa menghubungi siapa Pak? Ya terserah Pak. Ini bagian ini yang berkompeten. Mungkin ada tengkulak Pak ya? Ya, Iya. Ada tengkulak ya. ada tengkulak. Jadi kalau misalkan ada pengusaha yang ingin pesan gula aren yang khususnya dari luar kota, bisa menghubungi di channel Mr. Kurdi dan nomor WA-nya sudah tertera, dan nanti saya dari desa mungkin diarahkan langsung untuk berkomunikasi atau tawar-menawar terkait harga langsung ke tengkulaknya. Nah, ini masalah harga bisa dijelaskan secara detail enggak? Kalau masalah harga itu artinya Perkiraan Pak. perkiraan. Jadi harga gula ini kan bukan harga yang setiap minggunya segitu kan. Jadi ada istilah turun naik tergantung permintaan konsumen. Jadi mungkin tergantung permintaan konsumen. Jadi
Jadi kalau misalkan konsumen kebutuhannya banyak, apalagi di bulan-bulan ini ya kebutuhannya banyak, mungkin ada yang hajatan atau ada kegiatan acara-acara hari besar, mungkin itu harganya agak meningkat. Dan perlu diketahui juga bahwa kenapa Desa Kersaratu tidak merubah jenis gula menjadi gula kristal seperti desa-desa yang lain, karena kita sebenarnya mempertahankan adat atau kebiasaan dari sejak dulu. Jadi bentuk gula itu sengaja kita tidak rubah-rubah, Pak. Karena kalau kita lihat bahwa jenis gula yang seperti ini, jadi ini merupakan ciri khas. Dan sebetulnya kalau perbandingan antara gula ini dengan gula semut atau gula kristal, kan kalau dibandingkan ini harganya lebih mahal. Karena proses gula seperti ini adalah proses gula yang untuk semuanya oleh-oleh, Pak. Memerlukan berapa waktu bisa membuat gula seperti itu? Apa ada campuran yang lain? Kalau proses pembuatannya kita cuma mungkin 1 hari ya. Kita ngambil bahan olahannya dari pagi sampai sore 2 kali. Setelah itu malamnya langsung diolah, langsung jadi gitu. Jadi kalau misalkan ada permintaan yang cepat, pengen cepat, jadi kita nggak bisa. Kita harus ada jeda waktu 1 hari atau 2 hari, bahkan 1 minggu kalau kita pemesanannya itu lebih banyak lagi. Berarti proses tidak semudah misalkan kita pesan langsung ada. Ya, tidak seperti itu. Jadi harus ada jeda waktu. Kalau kita misalnya kisarannya 20 toros, 30 toros, kita membutuhkan waktu dalam waktu 1 minggu atau 2 minggu. Karena mungkin petani gulanya kan mungkin masih sedikit lah, hanya kisaran 20 sampai 40 orang. Itu coba dilihat gulanya enggak kopong. Apa ya? Bahasa Indonesianya kopong. Bolong. Enggak bolong kan? Itu padat kan? Kalau gulanya alhamdulillah pada pagi ini yang kita bawa alhamdulillah gulanya ini sangat padat sekali, tidak kopong. Dan ternyata saya juga sudah pernah menanyakan kenapa bisa kopong. Jadi ternyata kopong itu bukan disengaja, tapi karena kelihayan atau kepintaran si petani tersebut. Jadi tidak sengaja dibuat-buat supaya kopong gitu, Pak. Jadi itu mah tergantung keahlian dari masing-masing petani gitu. Dan juga adapun masalah warna dan bentuk itu kan tergantung keinginan si petani, karena kadang-kadang bentuknya berbeda, Pak. Ada yang bulat seperti ini. Nah, setengah kemarin ada kayak mangkuk. Mangkoknya itu kan jenis mangkoknya kan itu buatan manual dari si petani tersebut. Jadi untuk ukurannya itu tidak sama gitu. Jadi itu Dari batok kelapa bukan? bukan dari kayu. Oh, dari kayu. Dari kayu ya. Dari kayu sengaja petani buat, dan akhirnya bentuknya juga berbeda-beda, Pak. Kalau tapi ukuran volume atau berat itu sama, cuman jenis bentuknya aja yang beda. Karena untuk ukuran ini bukan ukuran standar SNI, bukan. Apa itu satu buahnya itu bisa ditimbang apa gimana? Biar semua rata ukurannya. Iya, ditimbang. Rata-rata satu hulu ya? Iya, Satu butir. Satu butir. Itu kena berapa kilo? Satu butir ini mencapai 4 on. Jadi untuk 1 kilo itu cuma butuh 2 butir setengah atau 5 ini. 5 batok namanya. 5 batok ini mencapai 1 kilo. Untuk ciri khas gula aren Kersaratu itu ciri khasnya apa? Kan di setiap pembuatan gula kan misalkan kan banyak nih gula diproduksi di Kecamatan Malimping. Untuk ciri khas Desa Kersaratu itu pembuatan gulanya dari mana? Simbol, ciri khas. Apa dibuatkan dengan
spanduk apa dengan simbol-simbol yang lain? Kebetulan untuk ciri khas atau supaya desa kami terkenal, kami sudah menyediakan yang namanya gapura sentral Gula Aren ya, di pintu gerbang masuk ke desa Ratu. Itu yang menjadikan desa kami ciri khas lah, ciri khas. Dilanjut Bapak TJ. Saya ingin menambahkan untuk asal muasal gula aren yang saya tahu gitu Pak ya. Yang saya tahu untuk gula aren yang dari Desa Ratu, sebenarnya replikanya adalah gula Cimenga Pak. Jadi Cimenga tuh. Oh, jadi bukan aslinya itu bukan dari daerah Kersaratu. Sebenarnya untuk gulanya tetap itu dari daerah Kersaratu, dari daerah Cijengkol, dari daerah Bantar apa ya, Batu Bantar ya, dari Batu Bantar, Cijengkol, Terwaru, Sakepang gitu kan. Nah dari situ disimpulkan ke daerah kita replikanya tetap yang punya nama itu gula Cimenga. Ya, Biarpun yang produksi itu Desa Kersaratu, tapi namanya itu gula Cimenga. Jadi kalau keluar secara replika ini Pak, gula ini gula Cimenga, bukan gula Cijengkol, bukan gula Kersaratu gitu. Jadi gula ini gula Cimenga. Coba silakan tanya di pasar Pak. Jadi ini gula Cimenga. Meskipun di Cimenga pada saat tahun 2000 berapa ya? 2005 sampai 2010 yang saya tahu cuma ada satu pohon aren yang di kampung Cimenganya gitu. Cuma satu tanggal gitu. Itu pun udah tua gitu, udah tua banget. Mungkin sekarang udah nggak ada Pak ya? Iya. Ya, masih itu kan yang namanya juga Cimenga itu kan ya 10% dari Ciapus, ya kan? Sekitar 20% dari Cimenga, yang 70% itu yang produksi dari Cijengkol ya, dari Cijengkol. Kersaratu, Cijengkol dan itu Sakepang itu. Memang sejarahnya itu awalnya gula Cimenga. Ya, betul. Jadi Cuma replikanya yang sekarang yang produksi itu hanya Kersaratu. Cimenga itu hampir punah. Ciapus juga hanya sebagian lah, 10%. Yang paling banyak itu Kersaratu yang lokasinya di Cijengkol. yang Cimenganya paling juga di Sukamana ya. Kampung Sukamana ya. Itu yang ada sekarang cuma kampung Cipernipasi yang berdekatan dengan Ya. Kersaratu. Bani Pasir sama Terus Sukamana ya. Ciapus juga yang berdekatan dengan Cijengkol, yang satu lingkungan gitu kan, yang bertetanggaan kampung. Jadi pada intinya tadi yang ditanyakan oleh Mr. Kurdi tentang asal muasal ya. Apa ya namanya tadi tuh? Asal usul. Asal usul atau apa tadi? Ya saya sebutkan replika. Jadi replika asal usul dari nama gula tersebut adalah Cimenga. Sampai sekarang juga kemanapun itu gula Cimenga, padahal gulanya gula daerah Kersaratu. Itu Pak, terima kasih. Jadi yang terkenal itu yang sudah mendunia ya, itu gula Cimenga. Tapi yang produksi itu tetap Desa Kersaratu. Itu kampung Desa Cimenga hanya sebagian lah. Gitu. Terus kira-kira satu hari itu habisnya berapa toros untuk satu hari? Mungkin kalau untuk pemasaran di situ saya bantu Pak ya. Untuk pemasaran di situ karena saya juga sering melakukan survei gitu kan ya. Survei ini jadi tidak jelas gitu kan, karena dari petani juga paling kita hitungannya petani aja Pak. Paling juga dapat 4 ini ya 4 kojol atau 2 kojol satu harinya itu. Jadi kira-kira pemasaran untuk per harinya itu sekitar kali berapa aja, ada berapa rumah tangga yang memproduksi dari situ aja Pak. Berapa rumah tangga atau berapa pelaku usaha dikalikan 4 atau 3 kojol lah per hari. Baru kita bisa menghitung jumlah produksi yang dihasilkan per hari. Itu
Meskipun kalau memang di waktu-waktu yang apa si arennya itu menghasilkan nira kan ya. Ya. Jadi kalau dirata-ratakan mungkin satu petani itu mencapai 1 kojor perharinya. 1 kojor ada, bukan 4 kojor, 3 kojor, Pak. Nah, 1 kojor. Tapi kalau itu kan kalau rata-rata ya, karena sebagian petani ada yang dapat 1 kojor, ada yang 2 kojor, ada yang 3 kojor. Jadi memang perkiraannya dalam 1 hari itu 5 toros dapat 1 hari. Dapat. Jadi bisa belum di rata-ratakan 2 berarti ya. Iya. Nah, itu di waktu-waktu juga apa kalau kekurangan air niranya atau apalah gitu. Nanti 1 hari ngeproduksi itu bisa pemasarannya sampai 5 toros. 5 toros. 1 torosnya kena berapa? Torosnya tadi di awal sudah disebutkan bahwa per torosnya itu mencapai 250.000 rupiah. Sudah. Beres. Pokoknya balik. Di mana kita? Itu debet. Konsul. Nah, gitu nanti Cuman masalahnya kenapa kita itu kau utang. dalam 1 hari itu tidak ada pulang karena cara pemasarannya penjualannya itu petani hanya bebas Bukan duit. menjual ke siapa saja, jadi tidak khusus ke tengkulak itu. Makanya kendala kami dari desa, kami tidak bisa mengarahkan atau belum bisa membuat 1 wadah atau 1 pintu untuk penjualan gula ini. Berarti tidak dijualkan kepada apa namanya toko-toko yang sudah ada di masyarakat. Jadi misalkan si dalam pribadi itu langsung ke tengkulak langsung beli, Iya. gitu kan. Kemarin Jadi ini guys, ini Kemarin. salah satu apa namanya ya, sebelah mana? sampel dari gula Kersaratu. Ya. Gunungnya sebelah mana? Apa ada sebutan lain selain gula Kersaratu? Tidak ada. Cuma gula Kersaratu. Ya. Ini nggak kokoh guys, Ya. nggak kokoh. Ini beratnya hampir 4 on. Ya, Pak. Satu buah ini apa satu ini apa di buah? Dua. 8 pulau. Jadi 2 butir berarti dihitungnya 4 on. 4 on. Oh, gitu. Kembali lagi Pak TJ. Baik, kita kembali lagi ke rencana kegiatan sesi penduduk 2020 yang akan dilaksanakan bulan September nanti. Kesimpulan Si Ading saya di lokasi. kesimpulannya bahwa gula Kersaratu ini yang disebut dengan gula aren, jadi untuk pemasarannya kita tidak sulit untuk pemasaran, Pak, karena gula ini kami juga di desa jadi tidak sulit untuk memesan karena konsumen tersebut yang langsung memesan gitu. Jadi konsumen yang langsung memesan dan petani kami juga dari desa kadang-kadang kewalahan untuk menerima pesanan gitu. Jadi alhamdulillah untuk saat ini terkait gula aren, terkait gula aren, jadi pesanan semakin banyak seperti itu, Pak. Dan mungkin karena gula ini banyaknya dipesan atau diperintah karena ini ada ciri khas oleh-oleh, semacam oleh-oleh lah, semacam buatan oleh-oleh gitu. Kayak misalkan kayak di Bandung itu kue Bandung. Iya, Bandung itu ya. Iya. Ini lah. Berarti gimana menurut Pak TJ ini untuk kita kan lagi membahas tentang gula aren gitu kan. Jadi gula aren ini kan mendunia, cukup melegenda, cukup mendunia, dan kita nanti kita main ke desa Kersaratu untuk melihat proses pembuatan gula aren Secara langsung gitu ya. Jadi beginilah untuk
industri gula aren yang saya tahu sentra industri yang ada di Desa Keseratu, industrinya maupun perdagangan antar wilayahnya atau spaunya ini sudah sudah memenuhi persyaratan untuk dikategorikan sebagai sentra industri dan masuk di kategori spau, karena perdagangan antar wilayahnya sudah meliputi beberapa wilayah kabupaten, kota, dan ke wilayah-wilayah lain lah. Jadi pemasaran gula aren yang satu yang terkenal dengan sebutan nama apa ya, gula Cimenga, yang saya tahu ini udah memenuhi syarat ke SPAU, artinya syarat di perekonomian yang berkaitan dengan perdagangan antar wilayah. Verifikasi Hingga pengembangan yang seperti apa yang diharapkan oleh masyarakatnya untuk mempunyai daya saing agar pemasaran juga bisa sampai ke wilayah luar negeri juga. Yang saya tahu ini belum lah kalau untuk luar negeri, tapi tidak tahu deh karena memang tengkulak itu kan banyak di sini tuh untuk gula. Jadi masing-masing industri ataupun industri sudah mempunyai pelanggan atau tengkulak masing-masing, sehingga sudah terkadang sudah dibiayai Pak ya, sudah pinjam uang untuk biaya produksi gitu. Jadi si tengkulak tinggal mengambil aja. Bahkan dengar informasi dari tengkulak bahwa pengiriman ini ke Malaysia juga sudah ada yang pesan. Gitu. Jadi sudah Jadi sudah ekspor ya. Hanya di SPAU saya, di penelitian SPAU waktu kita melaksanakan survei perdagangan antar wilayah. Jadi yang termasuk yang sudah masuk ke ekspor itu cuma gula semut yang ada di daerah Sopang. Iya. Jadi untuk gula kita, gula yang Cimenga ini hanya perdagangan antar wilayah kabupaten kota. itu bedanya gula semut sama gula aren apa? Sebenarnya tidak ada bedanya, hanya tidak dicetak aja. Untuk gula semut itu dianjurkan ya. Iya. Kalau jadi itu pembuatannya dianjurkan, jadi pembuatan juga sembarang. Jadi setelah kering dibubuhkan aja, dan sistem penjualannya juga ditimbang. Kalau ini satuan atau bijian gitu kan. Jadi penjualannya sistemnya bijian, tapi ini juga tidak mengurangi jumlah timbangan. Kalau menurut saya ini 0,25 Mas. Setelah saya teliti, setelah saya timbang, setiap satu biji gula, setiap satu biji ini 0,25 kg. Jadi satu pojok itu 2,5 kg. Itu udah saya teliti gitu kan beberapa kali. Kalau untuk harga di bulan kemarin itu 24.000 per kilo. 24.000 per kilo. 24.000 per kilo kenanya. Itu per kilo ada berapa butir? 5. Satu kilo ya, satu pojok itu ada 2,5 kilo. Berarti ada kurang lebih 7 ya? 7 butir. Berapa? 5 butir. Oh, 5 butir. Untuk satu hambanya. Satu pojok yang 2,5. Ya 5 butir. Ada 5 butir. Nah, 5 butir dari 5 butir ini beratnya 2,5 kilo. Nah, Berarti berapa satu butir? Nah, 0,5 kan ya? 0,5 kilo satu butir ini. 0,5. Nah, harganya 24.000 per kilo. Jadi kalau 2 kilo 40.000, 2,5 45.000. Benar Pak ya berarti ya? Harganya seperti itu ya? ya. Hanya saja pengemasannya ini kan kurang ya guys. Ini mah nggak dikemas sih, Oh, nggak dikemas. Buru-buru. Oh, gitu. Kalau Ini kemasan langsung. yang seperti biasa kita kemas pakai daun itu, daun salak ya. Daun salak. Bukan daun kelapa. Bukan. Tahu nggak daun salak? Tahu. Salak nih tahu kan? Daun salak kita ambil, keringkan, kita ikat. Untuk Itu. mengikat gula.
Itu proses pembuatannya Pak Hana kan ada yang hitam ada yang bening tuh ya. Ya. Terus gimana itu bisa beda begitu caranya itu, cara pembuatannya? Yang pertama caranya mungkin karena dari benihnya apa ya namanya? Bahan. Kualitas arennya ya. Kadang-kadang si niranya itu air niranya atau air lahang ada yang berkualitas bagus, ada yang tidak, kan disebut hapa-hapa teh gitu kan, hapa gitu kan. Jadi itu mah tergantung dari kualitas air lahangnya atau air niranya. Yang kedua proses pembuatan gulanya tergantung keahlian si petani tersebut, karena pada saat proses pembuatan itu ada penambah, ada bahan yang harus ditambahkan Campurannya. untuk pengental atau penguat ini, apa yang disebut namanya raru ya, raru itu prosesnya. Rata-rata kan kalau misalkan kita beli di pasaran, kita sempat terkecoh dengan gula aren dan gula kelapa. Itu di desa Kersaratu memproduksi gula kelapa tidak? Tidak, kita khusus memproses gula ini aja, gula aren. Makanya kita sengaja bentuknya juga kita tidak dirubah-rubah supaya ini menjadi salah satu ciri khas gula aren dari desa Kersaratu. Jadi guys, bentuknya itu tidak bulat, tidak lonjong. Jadi ini kan dibuatnya kan secara manual, tidak dengan alat-alat yang canggih. Gitu. Jadi ini emang sengaja Ya. dibuat secara Manual begini ya. ya. Berarti itu nggak ada campuran apa Pak Hana ya? Takutnya namanya usaha kan dicampur dengan aci apa biar banyak, enggak itu? Ya. Ya, alhamdulillah sepanjang sepengetahuan kami dari desa, karena banyak sekali ya pengaduan-pengaduan mungkin dari konsumen khawatir banyak sekali ada bahan-bahan campuran yang lain, Ya. seperti yang disebutkan tadi, termasuk apa, terigu ya Ya, sebenarnya itu. aci. Ya. Kemungkinan dari desa kami saya yakin 100% asli, tidak ada bahan tambahan seperti yang disebutkan tadi yang dimaksud gitu. Ini rasanya manis apa gimana? Sepanjang pengalaman saya Gulanya manis, manis, manis. Enggak gini, emang gula kalau asli ya, lain kan rasanya. Terkadang ada rasa lain gitu, apa nggak dicampur sama garam biar agak mantap gitu. Tidak Pak, Tidak ya? tidak ada zat penambah lain, tidak ada. Tidak ada. Jadi mah bener-bener namanya Murni ya? Murni dari Dari air nira. air nira. Yang disebut air nira itu air lahang. Air lahang. Nah, gitu. Kalau bahasa kerennya metuak ya. Tuak sama nira sama? Apa beda jenisnya? Beda nama aja. Bedanya dan kalau Beda tuak kadang-kadang bahasa. sudah ada campuran air lagi. Begitu. Kalau tuak yang suka dijual di pasar ya, ya kan? Itu sudah tidak asli sebetulnya Pak. Sudah tidak asli, sudah dicampur dengan air minum, gitu. Kalau yang disebut lahang mah mungkin kita petani turun dari pohonnya, kita langsung minum itu air lahang lah. Kalau misalkan yang suka dijualan di pasar mah yang disebut tuak itu sudah dicampur lagi dengan air minum. Tapi saya dengar itu Pak Hana, air lahang itu yang asli bisa mengobati sakit mah itu ya, kalau langsung dari tangkanya itu kita minum ya. Ya, bisa mungkin kita kalau berdasarkan pengalaman dari warga sekitar itu termasuk jadi mencegah untuk penyakit mah gitu kan. Cuman itu kan berdasarkan dari pengalaman masyarakat ya. Kita belum sampai penelitian lebih jauh terkait tentang fungsi atau manfaat tentang air nira atau cilahang. Tapi kalau untuk diminum itu pagi apa sore tuh Pak? Tergantung moodnya Pak, tergantung kita maunya, karena lahang atau air nira tersebut diambil itu pada saat pagi. Sekitar pukul 6 sampai pukul 7 dan
sorenya diambil sekitar pukul 4 sampai pukul 6. Itu pukul Sore. 6 sampai 7 pagi membuahkan hasil berapa liter air tidak? Ya itu tergantung Kesuburan tangkainya ya. kesuburan tangkainya, pohonnya. Kita tidak bisa menyebutkan dalam satu. Cuman kalau kisaran dalam satu tangkai atau satu pohon itu kisaran dua lodong itu, dua wadah ya, dua wadah bisa. Kompan. Ya, karena kalau kita hitung lodong atau wadah itu dalam satu wadah itu mencapai berapa liter ya? Saya juga lupa lagi. Ada mencapai 5 liter atau ada yang 10 liter, itu tergantung kesuburan si pohon tersebut gitu. Jadi kita akhiri saja guys. Jadi bila mana para penikmat gula aren yang ada di Nusantara bisa menghubungi nomor di bawah ini ya. Jadi kalau misalkan tanya-tanya tentang gula aren bisa komen ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe di channel YouTube. Berangkat. Oke. Yuk, selamat. Sadinya. Bisa. Oh.